Lin Chuan, mari kita kembali ke kamar. Bukankah kamu bilang selalu ingin punya anak? Beberapa hari ini, setiap malam kamu selalu menggangguku. Bikin punggungku sampai tidak bisa lurus. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Nian tidak mungkin tahu. Ayo pergi. Kamu menyakitiku. Hianzi, aku kira kamu sudah mati. Beberapa kali aku mencoba bunuh diri untuk menyusulmu. Ternyata, setiap hari kamu ada di hadapanku. Dan bercinta dengan kakak ipar. Nian, aku minta maaf padamu. Tunggu sampai kakak ipar hamil, aku pasti akan membalasmu. Kamu akan memahamiku, kan? Nian sangat mencintaiku. Pasti tidak akan meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Nian. Hianzi. Siapa? Siapa yang di luar? Mungkin pembantu, kenapa kamu peduli? Apakah kamu masih ingin punya anak? Anak. Asalkan kakak ipar hamil, aku bisa segera kembali ke statusku. Dan bersama Nian. Cincin ini. Cincin adik ipar, kenapa sama dengan suamiku? Jahat, suamiku sudah mati, tapi kamu malah mengincar suamiku. Menguping urusan ranjang kakak ipar, memakai cincin yang sama dengan suamiku. Wen Nian, kamu gila ingin pria ya? Aku tidak. Nian terluka. Lin Chuan, adik ipar ternyata menguping urusan ranjang kita dan memakai cincin yang sama denganmu. Kali ini, kita harus memberinya pelajaran. Sekarang aku adalah kakak. Nian begitu tidak mengerti. Aku harus membela kakak ipar. Wen Nian, kamu ternyata punya pikiran yang tidak senonoh padaku. Kamu benar-benar membuatku merasa jijik. Jangan. Ini adalah cincin pernikahan yang ditinggalkan ibuku untukku. Satu untukmu. Satu untukku. Hari ini, aku akan menggantikan Yanxi untuk mendidikmu. Pergi berlutat di luar. Tidak bol bangun sampai jalap. Aku lihat. Ini hanya luka kecil. Tenang, ada aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita luka apapun. Kamu bilang, tidak akan membiarkanku terluka sedikit pun. Lalu ini apa? Nian. Barusan di depan kakak ipar, aku terpaksa melakukannya. Kamu akan mengerti, kan?
cepat panggil mobil. Pike Hizong. Nian Nian. Lin Chuan, perutku sakit. Aku harap kamu ingat pelajaran kali ini. Sebentar lagi aku akan mengatur orang untuk mengantarmu ke rumah sakit. Nian Nian, maaf, setelah semua ini selesai, aku akan memberimu kompensasi. Hianzi, aku membencimu. Nian Nian. Maaf. Apa yang aku katakan tadi, kata-kata kejam itu, tidak tulus. Orang yang aku cintai selalu kamu. Nian Nian. Aku punya kabar baik untukmu. Kakak ipar sudah hamil anakku. Aku akan segera kembali menemanimu. Lin Chuan, Hianzi, apa yang kamu lakukan? Lin Chuan, Xiao Yi. Bukan seperti yang kamu lihat, dengarkan penjelasanku. Turuan. Aku sudah memperingatkanmu, jangan merayu priaku. Kenapa kamu tidak punya malu? Kamu tidak bisa mengendalikan mulut priamu? Kenapa aku yang dipukul? Perutku sakit. Xiao Yi, kamu kenapa? Dokter, cepat panggil dokter. Lin Chuan, apa kamu terayu olehnya? Tidak mau aku dan anak lagi? Wen Nian. Siapa yang mengizinkanmu merayuku? Tidak punya malu. Nian Nian, maaf aku tidak bisa memprovokasi kakak ipar. Kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu? Kamu benar-benar membuatku muak. Nian Nian. Penjahat, kamu yang menggoda suamiku duluan. Masih berani memukul orang? Aku lebih suka kamu mati dalam kecelakaan itu. Hello. Apa? Lin Chuan, ada masalah. Proyek di Gunung Barat, karena kekurangan dana. Aku menyalahgunakan dana proyek 30 juta. Sekarang kontraktor kabur dengan uang, polisi menyelidiki aku. APA. Itu 30 juta. Bagaimana bisa kamu menyalahgunakan sendiri? Sekarang bagaimana? Aku sedang hamil. Aku tidak bisa masuk penjara. Akhirnya, hamil. Shen Zhaoyi. Kamu diduga menyalahgunakan dana proyek. Silicon Ikit Kami, Untuck Penyelidikan. Lin Chuan, selamatkan aku dan Bai. Aku melaporkan orang yang menyalahgunakan dana proyek. Bukan Shen Zhaoyi, tapi adalah Wen Nian. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Kamu masih membantah? Cepat ikut polisi. Untuck Penyelidikan. Hianzi, aku benar-benar menyesal memilih menikahimu.
adik ipar. Maaf kamu menderita, kakak iparmu sedang hamil. Dia tidak tahan penderitaan, aku hanya bisa menjadikanmu kambing hitam. Tapi tenang, aku datang untuk menyelamatkanmu. Pukul dulu baru kasih manis. Sayangnya sudah terlambat. Surat pengakuan. Apa maksudnya? Aku punya ide yang sempurna. Bukankah kamu sering mencoba bunuh diri untuk Yanxi? Dokter sudah lama menemukan kamu cenderung depresi. Asal kamu tanda tangani surat pengakuan ini, lalu bantu kakak iparmu menanggung tuduhan. Kita bisa bilang pada mereka, kamu tidak stabil secara mental, lalu mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Kamu bisa keluar. Mengirimku ke rumah sakit jiwa. Ini ide sempurna yang kamu pikirkan? Nian-nian tidak, adik ipar. Aku juga terpaksa. Tapi tenang saja, rumah sakit jiwa sudah aku atur. Asal kamu tinggal di sana beberapa hari, paling lama. Paling banyak beberapa kali dipukul. Aku akan menjemputmu keluar. Pergi dariku. Pergi. Hei, bawa dia pergi. Nian-nian, kamu akhirnya bangun. Bagus sekali. Kakak, tolong jaga diri. Maaf adik ipar. Aku hanya terlalu emosi, istriku sedang hamil di sebelah. Aku pergi dulu. Maaf. Kakak ipar cari aku untuk apa? Wenyan, kamu benar-benar menyebalkan, suamimu sudah mati. Lalu menggoda suamiku. Kalau begitu, ikatlah suamimu sendiri. Jangan biarkan dia keluar menggigit orang. Keras kepala ya, coba tebak. Kalau Lin Chuan melihat, kita berdua jatuh bersama. Siapa yang akan jasa lemakan? Apa? Adik ipar, aku tidak akan menyerahkan Lin Chuan padamu. Tolong jangan dorong aku. Chen Gan. Nian-nian, terima kasih sudah jadi bantalan. Selamatkan kakak ipar dan anaknya. Xiao Yi. Hei Tai. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Dia sudah bukan orang yang akan mempertaruhkan nyawa untukku. Nian-nian, bangun. Bangun dan makan sedikit. Lihat, ini bubur kurma merah yang aku beli khusus, bagus untuk darah. Ayo, minum sedikit. Hitota langsung mendorongku tanpa ragu. Melindungi orang lain. Sekarang berakting untuk siapa? Maaf, aku. Pantas saja kamu membangunkanku, memberiku bubur. Bubur kurma merah untuk darah. Kamu ingin memberikan darahku untuk siapa? Kamu yang membuat Xiaoyi hampir keguguran. Aku bahkan tidak menuntut tanggung jawabmu. Aku hanya memintamu untuk menyumbangkan sedikit darah. Sampai kapan kamu ingin bertindak sesuka hati? 10 bekas jarum. Nyawa Shen Xiaoyi adalah nyawa. Apakah nyawaku bukan nyawa? Xiaoyi adalah istriku.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia adalah istrimu. Dia adalah istrimu. Keluarlah dari sini. Pergi. Adik ipar, berikan aku 10 bulan lagi, hanya 10 bulan. Setelah itu, semuanya akan kembali normal. Kamu membuatku sangat jijik. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, kamu tidak ingin melihatku. Xiaoyi tertekan, dia juga tidak ingin melihatmu. Kamu pulang dan siapkan barang-barangmu, malam ini aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Wen. Mari kita semua tenang sedikit. Aku bersumpah, dalam hidupku ini, Hianzi, dan kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah meninggalkan Wen Yan. Sendai Ryan. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu terluka. $99 miliar, sudah aku transfer ke kamu, orang dari keluarga PI. Sudah menjemputmu. Kakak, rahasia aku melakukan operasi plastik seperti kamu, tidak ada yang tahu. Jangan. Nian, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah bersumpah hanya akan menikahimu, dalam hidup ini hanya mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Tunang saja, selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Dalam hidup ini hanya mencintaimu, selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Hianzi, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Nian, tunggu sampai kakak ipar melahirkan anaknya. Aku akan menjemputmu pulang, aku pasti akan membalasmu. Dengan pernikahan yang megah. Wasiat. Nian, aku mencintaimu. Wasiat ini adalah seluruh hartaku. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, itu akan melindungimu seumur hidup. Dihukum berlutut, menebus dosa, menyumbangkan darah, dijadikan bantalan. Hianzi, luka-luka di tubuhku ini. Biarlah wasiat ini yang menebusnya, Liu Sang Butler. Tolong serahkan kepada pengacara untuk diproses. Baik, Nona Wen. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang di keluarga PI, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Istriku, Wen Nian. Terima kasih, Tuan Pei. Tuan PI biasanya tidak suka disentuh orang lain. Tapi dia sangat istimewa pada istri, sepertinya sangat menyukai istri. Kalau begitu, tolong istri dorong aku kembali ke kamar.
Mulai sekarang dia adalah suamiku, keluarga Pei punya kekuasaan dan pengaruh. Meskipun Pei Shi lumpuh dari pinggang ke bawah, masih banyak orang yang ingin menikah dengannya. Tapi katanya dia menolak semuanya. Pernikahan kita akan diadakan dalam beberapa hari mendatang. Bagaimana? Tuan Pei, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Hianzi sebenarnya tidak mati. Tapi tenang saja, identitasnya sudah dihapus. Sejak dia menyamar sebagai kakak, identitas Lijuan, dan bersama kakak ipar. Pernikahan kami sudah benar-benar berakhir. Hianzi yang salah padamu, tapi aku tidak. Aku menikahimu untuk menjadikanmu istriku seumur hidup. Istri Pei. Nian, aku akan menunggumu. Sampai kau jatuh cinta padaku. Beritahu semua. Batalkan semua kerjasama dengan keluarga He. Wenyan, bukankah kita sudah sepakat? Aku akan mengantarmu pulang ke rumah orang tuamu. Kemana kau pergi? Siapa yang memindahkan foto pernikahan ini? Wenyan, kau di mana? Apakah Nian tahu? Aku menyamar sebagai kakak, jadi dia marah dan pergi. Kakak, Mungkinkah? Kau adalah Hianzi, aku lebih suka. Kau mati dalam kecelakaan itu. apakah Nian tahu? Aku adalah Hianzi. Lin Chuan, kau sedang apa? Aku memanggilmu berkali-kali, kau tidak menjawab. Adik ipar menghilang, aku khawatir dia dalam bahaya. Bukankah kau menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya? Mungkin dia pergi sendiri, tanpa menunggumu. Benar juga, Nian memang pemarah. Mungkin dia marah dan pergi sendiri. Sudahlah, setelah anak lahir, aku akan membujuknya kembali. Lin Chuan, kau semakin peduli padanya. Apakah kamu tergoda olehnya? Bagaimana mungkin? Kamu adalah istriku. Lelah ya? Aku akan ambilkan air untukmu. Orang jahat pantas mati. Aku ingin melihat. Bagaimana lagi kamu ingin menarik perhatian Lin Chuan? Kakak, aku sudah operasi plastik menjadi rahasiamu. Tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa begini? Yang mati adalah Lin Chuan. Jadi selama ini, orang yang tidur bersamaku adalah Hianzi. Suami Wenyan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiaoyi, kenapa kamu menangis? Masih cemburu ya? Bukankah aku sudah mendengarkanmu? Mengusirnya dari keluarga He? Aku tidak bisa membiarkan Hianzi tahu kebenaran. Aku sudah susah payah mencapai posisi Nyonya He. Aku tidak bisa kembali ke hidup miskin. Tuan He, siapapun dia, tidak masalah. Aku hanya khawatir adik ipar akan merebutmu. Lin Chuan, jangan pergi. Aku dan anak hanya punya kamu. Kakak ipar dan anak hanya punya aku. Nian seharusnya tidak begitu egois. Lin Chuan, katakan. Anak kita nanti akan mirip siapa? Mirip siapapun tidak masalah. Asal kamu suka. Lin Chuan, aku ingin.
Hianzi, aku ingin menghapus semua kenanganmu dan Wenyan di tempat tidur ini. Kenanganmu dan Wenyan. Tidak bisa, ini adalah kamar pernikahanku dengan Nian Nian. Aku tidak bisa di kamar ini melakukan hal yang menyakiti Nian Nian. Apalagi Xiaoyi sudah hamil, aku tidak bisa lagi melakukan hal yang menyakiti kakak, asal menjaga dia sampai melahirkan. Aku sudah menyelesaikan janjiku pada kakak. Meskipun hamil, aku juga punya kebutuhan. Lin Chuan, apakah kamu benar-benar menyukai Wenyan? Xiaoyi memang kondisi kehamilannya tidak stabil. Aku tidak bisa membuatnya marah dan mengganggu kehamilannya. Nian Nian, aku sangat merindukanmu. Lin Chuan, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu? Kamu selesaikan dulu. Aku akan tell you sebentar. Baik. Wenyan, lebih baik kamu mati di luar sana. Jangan pernah kembali. Nian Nian seharusnya sudah kembali ke keluarga Wen. Entah dia sudah makan dengan baik atau tidak, tidurnya nyaman atau tidak. Sebagai kakak, menelepon untuk menanyakan kabarnya, seharusnya bolehkan. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Tidak baik. Jangan-jangan Nian Nian mengalami sesuatu. Cepat ke keluarga Wen. Wah, menantu PI ini lebih murah hati daripada Hianzi. Nian Nian ini belum menikah. Sudah diberikan proyek besar ini. Pei bilang 10 hari lagi. Dia dan Wen akan mengadakan pesta pernikahan dan mengundang Tuan Wen untuk menjalankan peran sebagai ayah dengan baik. Jangan membuat Wen tidak senang. Anda tenang, saya pasti akan membuat Pei dan Nian Nian puas. Pernikahan akan berjalan lancar. Pernikahan apa? Barusan aku dengar, pernikahan siapa dengan siapa. Hilin Chuan, kamu datang untuk apa? Wen Nian pulang ke rumah orang tua, aku tidak tenang. Mewakili Yanxi untuk melihatnya. Dia tidak tahu Nian Nian sudah menikah lagi dengan Pei. Yanxi sudah mati, kamu pikir keluarga He bisa menghidupimu seumur hidup? Lebih baik kamu menikah lagi selagi masih muda. Masih ada yang mau cepat menikah lagi. Wen Nian tidak akan menikah lagi. Keluarga He akan menghidupinya seumur hidup, tidak perlu Bapak khawatir. Bapak jangan datang lagi ke sini. Hilin Chuan sangat menentang Nian Nian menikah lagi. Kalau dia tahu, Nian Nian sudah menikah dengan Pei, mungkin akan menggagalkan pernikahan ini, jangan sampai dia tahu. Nian Nian terlalu sedih, pergi berlibur ke luar negeri. Ke luar negeri. Dia pergi kemana? Kamu hanya kakaknya, kemana adik iparmu pergi, semua diberitahu. Apakah kamu terlalu ikut campur? Berlibur juga bagus, begitu Nian Nian kembali. Anak kakak ipar seharusnya sudah lahir. Aku bisa bersama Nian Nian selamanya. Siapa yang mau menikah ini? Sepertinya bukan undangan pernikahan Nian Nian. Nian Nian sangat mencintaiku, sampai mau menyumbangkan jantungnya untukku. Bagaimana mungkin dia menikah dengan pria lain? Pasti aku terlalu banyak berpikir. Tuan Hilin Chuan ini sudah menikah dengan Shen Xiaoyi, tapi sering sekali datang untuk memperhatikan nona kita. Apakah dia suka pada nona? Pendapat orang lain tidak penting. Keluarga Wen sudah menerima mahar dari keluarga Pei.
Wen Nian hanya bisa menikah ke keluarga Pei. Nian, tunggu aku memulihkan statusku. Kita akan mengadakan pernikahan lagi. Kamu sangat mencintaiku. Pasti sangat senang, kan? Pengantin di layar iklan tadi. Kenapa mirip sekali dengan Nian? Sepertinya aku terlalu merindukan Nian. Sampai berhalusinasi. Bagaimana mungkin Nian menikah lagi? Nian, penampilanmu dengan gaun pengantin hari ini terlalu cantik. Nian, Parenti. Nian. Sepertinya ada yang memanggil namamu tadi. Kamu salah dengar, kali ini orang yang dekat denganku. Semua sedang menunggu minum anggur pernikahan. Orang yang kamu pedulikan pasti sudah pergi ke pesta pernikahan. Ya, ayo pergi. Nian. Pengantin tadi terlalu cantik, tidak tahu pria mana yang beruntung bisa menikahi istri secantik itu. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Tidak, Nian sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku dan menikah dengan pria lain? Aku tidak percaya, ini pasti palsu. Katanya pengantin pria mencium pengantin wanita selama setengah jam. Kalau sudah malam pertama, pasti. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Jawab dong. Cepat jawab. Halo, nomor yang Anda hubungi. Nian, aku tidak mengizinkanmu menikah dengan orang lain. Bukan Nian. Siapa kamu? Lepaskan. Maaf, salah orang. Sudah kubilang Nian sangat mencintaiku. Mana mungkin dia sedang mencoba gaun pengantin di sini. Dan ayah Wen juga bilang, dia sedang bepergian ke luar negeri. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Ayah, kenapa ayah datang? Hilin Chuan, kamu masih berani kembali. Katakan apa yang sebenarnya kamu lakukan, kenapa keluarga PI di ibu kota? Menarik semua proyek, membuat keluarga PI marah. Tidak ada orang di Nancheng yang berani bekerja sama dengan kita lagi. Seluruh bisnis keluarga He bisa hancur di tanganmu. Bagaimana mungkin, kita tidak punya masalah dengan keluarga PI. Kerja sama sebelumnya juga lancar, memang kamu tidak berguna. Bahkan tidak bisa menyamai satu jari Yanxi. Jika keluarga He diserahkan padamu, pasti akan hancur. Besok adalah hari pernikahan PI, aku tidak peduli bagaimana caramu. Harus mendapatkan maaf dari keluarga PI. Kalau tidak, keluarlah dari keluarga He. Pengantin yang menikah dengan PI adalah Wen Nian. Orang yang menikah dengan PI adalah... Bagaimana mungkin Wen Nian? Bagaimana mungkin tidak? Yanxi sudah pergi, dia tidak mungkin menjanda selamanya. Kamu begitu terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Nian sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain, pasti ada kesalahan. Kamu. Segera gunakan semua hubungan, cari tahu untukku. Siapa sebenarnya pengantin dari keluarga PI? Cepat. Nian, bukankah orang yang paling kamu cintai adalah aku? Kamu tidak akan menikah dengan pria lain, kan? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mungkinkah Nian sudah tahu? Aku adalah Yanxi. Kakak begitu emosional, dengan status apa kamu menanyai aku? Mungkinkah kamu adalah Yanxi? Aku lebih suka. Kamu mati dalam kecelakaan itu. Dia adalah istrimu. Dia adalah istrimu. Tidak mungkin. Aku berpura-pura sebagai kakak. Semuanya sempurna. Tidak ada celah. Nian pasti tidak mungkin tahu. Pengantin yang menikah dengan keluarga PI. Pasti bukan Nianku.
Minggir, semua minggir. Wen Nian. Siapa pengantin dalam pernikahan ini? Siapa sebenarnya pengantinnya? Bukan kamu. Siapa kamu? Aku beritahu kamu. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Pei. Jangan membuat masalah di sini. Jawab aku, siapa sebenarnya pengantinnya? Kamu gila ya, kalau kamu terus begini, percaya tidak aku panggil satpam. Mengusirmu keluar. Lihat dia begitu peduli pada pengantin wanita. Jangan-jangan mantan suaminya ya? Tidak mungkin, aku dengar mantan suaminya sudah meninggal karena kecelakaan. Mungkinkah dia? APA? Mungkinkah Nian sudah tahu? Berita palsu tentang kematianku dalam kecelakaan, jadi dia mau menikah lagi? Aku mohon, kasih tahu aku nama pengantin wanitanya. Aku mohon, jangan-jangan kamu benar-benar mantan suaminya? Mungkinkah kamu bangkit dari kematian? Nama pengantin wanita itu Wen Yan. Wen Yan. Tidak, pasti ada yang namanya sama. Orang ini gila ya? Nian pasti tidak akan meninggalkanku. Pasti tidak, pengantin wanita itu pasti bukan dia. Itu Nianku. Tidak mungkin. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita dengan tepuk tangan. Pei Shi, menikah denganmu adalah kebahagiaan terbesarku dalam hidup ini. Chen Gan. Wen Nian, jangan menikah dengannya. Hilin Chuan, kenapa dia datang? Hei, orang gila ini benar-benar kenal pengantin wanita. Jangan-jangan benar-benar mau mencuri pengantin? Perani mengcuri pengantin di keluarga Pei. Dia cari Maria? Wen Nian, bukannya kamu pergi liburan? Aku tahu. Kamu datang sebagai bridesmaid ya? Ayo pulang denganku. Ini pernikahanku, aku harus ada di sini. Wen Yan, kamu adalah adik ipar keluarga He. Kamu menikah dengan orang lain, tidak terlalu sopan ya? Aku tidak sopan. Hian Xi sudah lama mati. Aku bebas menikah dengan siapa saja. Tuan He. Hari ini adalah hari bahagiaku dan Nian. Siapa yang berani merusaknya, berarti melawan keluarga Pei. Hian Xi, kamu tidak punya hak menghalanginya. Kecuali kamu mengaku kematianmu palsu. Tapi kalau kamu mengaku, kamu dan Shen Zhaoyi akan dianggap poligami. Menggunakan nama palsu untuk mengelola bisnis keluarga He, itu penipuan. Memalsukan sertifikat kematian, itu kejahatan pidana. Berani tidak? APA, dia tahu aku palsu? Mungkinkah Nian benar-benar tahu? Apakah Nian terluka? Kalau hanya melihat Nian menikah lagi, itu sama saja dengan mencabut nyawaku. Apa bedanya? Tidak, Nian hanya milikku. He, mantan suamiku, Hian Xi. Sudah lama mati, aku percaya, dia di bawah tanah. Juga ingin melihatku memilih kebahagiaanku sendiri. Tidak, bukan begitu. Wen Nian, aku sama sekali tidak mati. Aku adalah suamimu, Hian Xi. APA, anak kedua keluarga He ternyata tidak mati? Ini tidak mungkin. Nian tahu aku tidak mati. Apakah dia akan sangat senang? Tunggu sampai dia menyadarinya. Pasti akan berlari ke sini, memelukku dan menangis. Sekarang, aku lihat bagaimana kamu mengambil Nian dariku. Cukup, kakak, kamu gila lagi. Tidak seharusnya memanfaatkan Hian Xi. Jenazah Hian Xi, aku yang memasukkan ke peti mati. Dikremasi, dia sudah lama mati. Panggil orang, usir pengacau ini. Lepaskan aku, Wen Nian. Aku benar-benar Hian Xi. Apakah kamu salah dengar? Nian, aku benar-benar suami yang paling kamu cintai. Hian Xi. Aku tahu, kamu menikah dengan keluarga Pei. Apakah untuk mendapatkan uang keluarga Pei? Kamu ikut aku pulang, aku bisa memberikan segalanya dari keluarga He. Kepadamu. Tidak perlu. Sekarang aku suka Pei Shi. Tidak mungkin.
Kilyargape. Apakah kamu lebih mengenal Nian daripada aku? Kamu tahu kebiasaannya apa? Kamu tahu apa yang dia suka? Dengan apa kamu menikahinya? Kamu bilang kamu Hyunzi, apakah kamu tahu? Kesukaanku apa? Tentu saja aku tahu. Kamu suka. Nian, ini semua adalah makanan favoritku. Kamu terlalu baik padaku. Jam tangan ini sudah lama aku sukai. Terima kasih, Nian. Kamu suka. Nian suka makanan yang ringan. Dia suka mengoleksi jam tangan mewah. Dia juga suka. Apa yang kamu katakan ini, semua adalah kesukaanmu. Bukan kesukaan Nian. Tidak mungkin. Aku dan Nian sudah menikah begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia suka? Dia suka makanan pedas, suka melukis. Suka makan stroberi, suka pakai gaun panjang, lebih suka ketenangan daripada keramaian. Padahal baru saja kenal. Pei Shi ternyata sangat mengenal saya. Menyuruh orang menyiapkan stroberi segar dari luar negeri. Dikirim dengan pesawat, apapun caranya. Harus sampai ke tangannya. Diterima. Pilih beberapa gaun paling modis. Diam-diam diberikan ke Wenyan. Oh iya. Wenyan suka warna biru langit. Warnanya jangan sampai salah. Pei Zong diam-diam menyukai Nona Wen selama bertahun-tahun. Akhirnya penderitaannya berakhir. Bahkan Hyunzi sendiri. Mungkin juga tidak tahu apa yang saya suka, pernikahan kita ini. Selalu saya yang berkorban, itulah mengapa dia bisa seenaknya. Pura-pura mati untuk menipu saya, tapi tidak akan lagi. Kamu bahkan tidak tahu apa yang disukai Nian. Berani-beraninya datang ke sini dan mengaku sebagai Hyunzi. Kepala rumah tangga Liu. Usir orang gila ini keluar. Diterima. Tidak bisa. Saya tidak bisa kehilangan Nian. Saya sama sekali tidak bisa membiarkannya menikah dengannya. Nian, saya Hyunzi. Saya tidak mati. Nian. Nian pasti tidak percaya pada saya. Dia memang Hyunzi. Itulah mengapa dia tidak mengakui saya. Nian. Kamu milik saya. Saya tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Pernikahan dilanjutkan. Tunggu. Hilin Chuan, kamu bawa cambuk masuk. Mau apa? Saya Hyunzi. Wenyan adalah istri saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Nian. Saya tahu pura-pura mati membuatmu sulit menerima. Itulah mengapa kamu marah dan tidak mengakui saya. Saya benar-benar tahu salah jika kamu masih marah. Pukul saya, jangan menikah dengan orang lain. Hilin Chuan, kamu gila. Bagaimanapun kamu memohon, saya tidak akan kembali. Pergi. Nian. Jangan karena marah, menghukum diri sendiri dengan menikah dengan orang lain. Aku tidak akan mengizinkannya. Kalau kamu benar-benar ingin menikah dengannya hari ini, kamu harus memukulku dulu. Gila. Hahaha. Nian, kamu lihat kan ya? Legakan hadamu? Kamu pegang cambuk dan pukul aku sampai mati. Kalau kamu membunuhku, kamu akan ikut aku pulang. Hilin Chuan. Kalau kamu masih mengganggu istriku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Wenyan adalah istriku. Nian. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkanku? Kalau kamu benar-benar
tidak mau meredakan kemarahanmu. Aku akan mati di hadapanmu. Maafkan aku. Dia ternyata pura-pura mati, menipu istrinya sendiri, pantas saja dia ditinggalkan. Pria seperti ini seharusnya mati semua. Nian, jangan paksa aku. Hari ini, kamu harus ikut aku pulang menjadi istri He. Atau. Aku akan menyalakan bungkusan BOM. Kita mati bersama. Ternyata bom, Chika, Helin Shua. Kamu ingin membuat semua orang mati bersamamu? Cepat taruh remote itu. Orang ini benar-benar gila. Walaupun kamu adalah Hyunzi, lalu apa? Kamu demi kepentingan pribadi, tidak peduli keselamatan orang lain. Orang sepertimu tidak pantas dicintai selamanya. Nian. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku adalah Hyunzi. Aku sangat mencintaimu. Semua yang aku lakukan ini demi kamu. Aku tahu cincin ini adalah peninggalan ibumu. Sangat penting bagimu, aku tidak membuangnya. Hari itu aku pergi ke taman dan mengambilnya kembali. Jangan. Hyunzi, dulu kamu tega melempar cincin itu keluar jendela, sekarang kamu ingin menggunakannya untuk membuktikan cintamu yang dalam. Sungguh lucu. Ketika kamu menyamar sebagai kakakmu, kita sudah tidak punya masa depan lagi. Kamu terima tamparan ini dan cepat pergi. Jangan menghalangi aku dan Shi melangsungkan pernikahan. Nian. Baik. Kalau kamu tidak mau ikut aku pulang, maka kita mati bersama. Nian, hati-hati. Shi. Kakak kepar. Xiaoyi, kamu datang untuk apa? Kembalikan padaku. Lin Chuan, aku masih mengandung anakmu. Kamu saat ini meninggalkan identitas Lin Chuan. Bagaimana kami bisa hidup? Bahkan jika kamu menyukai istri adikmu. Tapi kamu tidak bisa melakukan hal seperti kakak menikahi istri adik. Apa yang akan terjadi pada Yanxi? Kakak, maaf jika aku terus berpura-pura menjadi kamu. Aku akan benar-benar kehilangan Nian. Aku tidak bisa kehilangan dia. Dengarkan baik-baik. Aku bukan Lin Chuan. Aku adalah Yanxi. Lin Chuan, jangan seperti ini, baik? Yanxi sudah meninggal. Wen Yan juga sudah menikah lagi. Mari kita pulang dan hidup dengan baik, oke? Aku akan katakan sekali lagi. Aku bukan Lin Chuan. Aku adalah Yanxi. Kembalikan remote-nya padaku. Mau remote-nya, ya? Kamu pikir aku tidak tahu? Remote ini dan bommu semuanya palsu? Seperti orang pengecut sepertimu, kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Untuk bercanda? APA. Dia bilang bom itu ternyata palsu. Ternyata, kita semua telah dibodohi oleh sihir ini. Sungguh sial. Yanxi, pertama kamu merusak pernikahanku dengan Nian. Sekarang kamu menggunakan bom palsu untuk mengancam semua orang. Ayo. Buang dia keluar, keluarga PI di ibu kota akan memblokir grup Hi selamanya. Lin Chuan, selamatkan aku dan anak kita. SIP. Kamu berani menyentuhku? Nian. Jangan menikah dengannya, dia cacat. Hanya aku yang bisa melindungimu. Meskipun aku tidak bisa berdiri. Tapi setidaknya aku tidak akan menyakiti Nian. Tidak akan membuatnya menangis. Aku akan melakukan 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Lepaskan aku. Aku tidak akan kehilangan Nian. Lin Chuan, Lepaskan aku. Maaf telah membuat semua orang terkejut. Hari ini, tamu-tamu yang hadir akan mendapatkan proposal kerjasama dari keluarga PI sebagai kompensasi. Baiklah, pernikahan dilanjutkan.
Nian Nian. Lin Chuan. Wenyan sudah tidak menginginkanmu lagi. Kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya? Sekarang aku mengandung anakmu, akulah istrimu. Kalau bukan karena kamu yang membongkar masalah bom lebih awal, Nian Nian sudah lama kembali bersamaku. Kenapa kamu tidak mati saja? Semuanya karena kamu. Terungkap memalsukan kematian dan menyamar sebagai kakak Hilin Chuan. Tinggal bersama kakak ipar Shen Haoi. Dan membuatnya hamil. Sekarang mengungkapkan identitasnya di acara pernikahan mantan istri Wenyan. Mengungkapkan identitas. Lin Chuan, bagaimana dengan anak kita? Bukankah kamu sudah tahu? Aku adalah Yanxi. Masih memanggilku Lin Chuan. Bohong pada diri sendiri. Anak baik-baik saja. Wasiat kakak juga sudah ku selesaikan. Kamu baik-baik saja. Hianxi, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku masih mengandung anakmu. Ini anak kakak, bukan anakku. Shen Shaoi, jika bisa. Aku lebih memilih tidak memiliki anak ini. Ingat, wanita yang kucintai. Hanya Wen Nian. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Yanzi, aku juga wanitamu. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Perasaan. Kalau bukan karena kakak, kamu pikir aku akan menyentuhmu, hah? Aku sangat menyesal, ada banyak cara untuk membalas budi. Tapi aku memilih yang paling bodoh. Semuanya karena kamu, Nian Nian meninggalkanku. Kamu pantas mati. Yanzi, Wenyan sudah menikah dengan Pei Si. Kita masih punya anak, nanti kita satu keluarga. Bersama-sama, baik tidak? Tidak. Jangan muncul lagi. Di depan aku dan Nian Nian. Dia akan tidak senang, mengerti. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan anakmu menyesal muncul di dunia ini. Hianxi, kamu benar-benar mencintai Wenyan? Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan tidur denganku. Aku mencintai Wenyan. Dan aku hanya mencintai Wenyan dan kamu. Hanya untuk membalas budi kakak. Membalas budi, jangan membohongi diri sendiri, mencintai seseorang. Tubuh dan hati tidak bisa dipisahkan, cintamu yang disebut. Hanya membuat dirimu sendiri terharu, kamu sangat munafik. Bilang mencintai Wenyan, tapi di depannya bersenang-senang denganku. Diam, kamu diam. Marah karena malu. Apakah perlu aku mengingatkanmu lagi, kamu sendiri yang menghukumnya berlutut di taman. Dan kamu yang membuatnya menanggung kesalahanku, dipukuli di rumah sakit jiwa. Masih kamu yang mendorongnya dari balkon menjadi bantalanku. Ternyata orang yang paling menyakiti Nian Nian adalah aku. Kamu melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Bagaimana masih berani bilang mencintainya? Tidak, Nian Nian. Nian Nian, aku salah, maafkan aku. Kamu begitu mencintaiku, pasti akan memaafkanku. Nian Nian. Nian Nian, tunggu aku. Perkenalkan pada semua orang. Istriku, Wenyan. Nyonya Grupei. Dan Wakil Presiden baru Grupei. Halo semua, nama saya Wenyan. Mari kita bekerja sama, membangun grup Pei. Wah, Pei Zong yang biasanya dingin dan tidak berperasaan. Ternyata sangat mencintai istrinya, membawanya ke perusahaan untuk menyatakan kekuasaan. Sayam dong. Nian Nian dia. Mungkin belum mencintaiku. Simon. Sudah. Jangan nakal. Pei Si,
Jangan sentuh dia. Aku dan Yan Yan adalah suami istri. Cium dan pelukan itu normal. Ada masalah apa? Suami istri. Kamu tahu tidak, Wen Nian dan aku yang sebenarnya suami istri. Sejak kamu pura-pura mati, kamu sudah kehilangan hak untuk berdiri di sampingnya. Kamu. Walaupun kamu menikahinya, bagaimana? Nian Nian, orang yang dia cintai adalah aku. Aku tidak mencintaimu. Shi benar, aku sudah lama menjadi duda. Aku salah. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Peisheri lisik dan kurang, dia juga kaget. Dia tidak cocok untukmu, pulanglah bersamaku, ya? Nian Nian, aku tahu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Nian Nian, kamu memukulku. Hianzi. Shi adalah suamiku, jika kamu mengganggunya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu memukulku, apakah itu berarti kamu masih peduli padaku? Aku tahu. Aku tahu kamu tidak akan sekejam itu. Hianzi, apakah kamu seorang masokis? Jangan lupa, secara hukum, Shen Zhaoyi adalah istrimu. Kamu datang ke sini. Tidakkah kamu takut Shen Zhaoyi cemburu? Tidak. Bukan begitu, Nian Nian. Aku hanya mencintaimu. Aku tidak punya perasaan padanya, Nian Nian. Tenang, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Mulai sekarang hanya ada kita berdua. Aku akan membalasmu dengan baik. Membalasku? Membalasmu karena Shen Zhaoyi menamparku, memukulku sampai jatuh ke pecahan kaca? Hianzi, beraninya kamu memperlakukannya seperti itu. Atau di depan Shen Zhaoyi memfitnahku menggoda kamu? Wen Nian. Siapa yang mengizinkanmu menggoda aku? Tidak tahu malu. Atau mungkin kamu melindungi Shen Zhaoyi, mengorbankanku, membuatku di rumah sakit jiwa, dikelilingi dan dipukuli dengan tongkat, dan mendorongku jatuh, menjadi bantalan untuk Shen Zhaoyi. Kamu melakukan begitu banyak hal yang menyakitiku, sekarang kamu menyesal. Lalu berbalik mengatakan ingin membalasiku. Hianzi, kamu tidak layak. Aku bukan manusia. Aku orang jahat. Jangan pernah mencariku lagi, setiap kali kamu muncul. Hanya akan membuatku mengingat lebih banyak hal yang menyakitkan. Jangan, Nian Nian. Aku salah. Aku sudah terlalu menyakitimu, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah menyakitimu lagi, aku mohon. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Nian Nian, aku tahu dulu. Aku telah menyakitimu terlalu banyak. Aku akan bersujud padamu, ya? Aku bersujud padamu. Nian Nian. Aku salah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kita berpacaran 7 tahun, menikah 3 tahun. Bukankah kita sudah sepakat untuk menemani satu sama lain sampai tua? Kamu lupa? Yanzi, kita akan bersama selamanya. Tidak akan berpisah, menemani satu sama lain sampai tua, ya? Baik. Kita sepakat, menemani satu sama lain sampai tua, Kai Jari. Kai Jari, gantung diri, 100 tahun tidak boleh berubah. Kap. Ketika kamu pura-pura mati dulu, apakah kamu memikirkan aku? Ketika aku beberapa kali ingin mati karena kamu, apakah kamu merasa kasihan padaku? Ketika kamu dan Shen Zhaoyi bercinta, apakah kamu pernah mengingatku? Tidak. Kamu melindungi Shen Zhaoyi. Ketika kamu menyakitiku, apakah kamu pernah ragu sedikit pun? Kenapa aku tidak bisa melupakan? Aku dan dia hanya hubungan fisik. Orang yang aku cintai selalu kamu.
Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kamu mencintaiku sampai rela mendonorkan jantungmu untukku. Apakah itu semua palsu? Memaafkanmu. Lalu melihat kamu dan Xian Zhaoyi mesra. Melihat anak kalian memanggil kalian ayah dan ibu. Tapi aku harus diam saja, Hianzi. Seberapa tidak tahu malunya kamu, sampai bisa mengatakan hal seperti itu. Sekarang, ada Shi yang menemani aku. Dia lebih perhatian darimu, membuatku lebih bahagia. Dan lebih mencintaiku darimu. Aku juga sudah jatuh cinta padanya. Aku tidak percaya, kamu bohong padaku. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada orang lain? Tidak percaya? Aku akan buktikan padamu. Jangan, Nian. Nian, jangan cium dia. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Kamu terlalu ikut campur. Nian adalah istriku, dia mau cium berapa lama? Ya berapa lama? Hei Shi. Kamu pengecut, niatmu jahat, tidak tahu malu. Padahal hanya perlu melahirkan anak itu. Nian akan bersama denganku. Itu kamu. Kamu yang merebut istriku. Aku sudah bilang, kalau kamu menyakiti Shi, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu bahkan tidak bisa menerima ciuman, masih mau aku menerima. Kamu bersama Xian Zhaoyi, masih mau aku menerima anak kalian. Aku akan memberikan Shi anak, banyak anak. Kamu, jaga saja anakmu dengan Xian Zhaoyi. Beri kakakmu keturunan. Nian. Apakah kamu sangat keberatan dengan anak itu? Tenang, aku tidak akan mengakui anak itu. Kita bisa punya anak sendiri, bukankah kamu sudah janji padaku? Kamu bilang, akan memberiku satu gadis kecil yang mirip denganmu, Nian. Beri aku seorang putri. Mata, alis, dan mulut, semuanya mirip denganmu. Agar aku bisa memanjakannya, lalu menebus kesedihan karena melewatkan masa kecilmu. Ayah anakku hanya akan Shi. Aku juga akan memberitahu anakku selamanya. Jangan pernah terlibat dengan pria brengsek. Shi, ayo kita pergi. Tidak akan, Nian. Dulu kamu sangat mengerti aku, sangat mengenalku. Kenapa bisa berubah seperti ini? Kenapa? Nian, kamu kembali. Nian. Awalnya aku pikir, Nian tidak bisa menerima. Hianzi pura-pura mati, lalu pergi dengan putus asa. Tidak menyangka Hianzi sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitkan Nian. Hianzi, kamu benar-benar pantas mati. Cari tahu semua hal tentang Nyonya di keluarga He, dan segera hubungi polisi, masukkan Hianzi ke penjara. Biar dia sadar. Diterima. Mau mengirim siapa ke penjara? Tidak ada. Sudah terluka, cepat ke rumah sakit. Nian. Sebelumnya, aku tidak tahu kamu di keluarga He mengalami begitu banyak penderitaan. Seharusnya aku lebih cepat menjemputmu. Semuanya sudah berlalu. Sekarang aku punya kamu. Nian, kamu tenang saja. Nanti tidak akan lagi, aku akan selalu baik padamu seumur hidup. Seumur hidup hanya mencintaimu satu-satunya. Aku tahu. Shi, aku sudah menikah denganmu, kamu di hatiku. Adalah yang paling penting. Nian. Kamu bisa peduli padaku, aku sangat senang. Nian. Nian, jangan pergi. Suruh orang di dalam. Jaga baik-baik Hianzi. Pastikan penderitaan Nian.
Dia alami juga. Diterima. Dokter bilang kepala tidak apa-apa. Asal luka di kaki diobati tepat waktu. Kemungkinan besar bisa berdiri lagi. Nian, sebelum menikahimu. Aku berpikir untuk menyerah, cacat ya cacat. Tapi sekarang sudah menikahimu. Aku ingin melindungimu. Kamu tenang, aku pasti akan patuh pada pengobatan. Agar cepat bisa berdiri lagi. Ini orang jahat, pura-pura mati, meninggalkan istrinya, teman-teman. Ada yang bilang, harus dijaga baik-baik. Beri dia pelajaran yang keras. Nian, dulu kamu dipukul di rumah sakit jiwa. Apakah juga sesakit ini, penderitaan yang pernah kau alami? Sekarang kembali padaku, bisakah kamu memaafkanku? Sakit sekali, kalau kamu melihatku terluka, pasti akan sedih. Peluk aku dalam pelukanmu. Aku akan menemani Shi berdiri lagi. Yanzi, kamu baik-baik saja. Ayah bilang, keluarga Pei tidak bisa diremehkan. Kali ini bisa menebusmu dengan uang, lain kali belum tentu. Yanzi, ayah bilang, anak dalam kandungan. Tidak boleh tanpa ayah, dia ingin kita melanjutkan kesalahan. Diam. Aku sudah menyakiti Nian sekali. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Aku akan menebus dosa pada Nian. Aku pasti akan menemukannya kembali. Tapi Wenyan sudah menikah dengan Pei Si. Nian menikah dengan Pei Si untuk membawa. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Pei Si cacat kedua kakinya. Dia tidak bisa memberinya kebahagiaan. Hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Dia pasti akan kembali. Hianshi, aku akan membuatmu melihat jelas, Wenyan. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Aku akan pergi menemui Nian. Nian tahu aku terluka. Dia sengaja datang menemuiku, aku tahu. Dia pasti masih mencintaiku. Ternyata Nian datang untuk menemui Pei Si. Tapi sebenarnya, dulu setiap aku sakit, dia selalu sangat khawatir. Akulah yang kehilangan Nian. Akulah yang kehilangan orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Pergilah. Dia berani menyentuh orangku? Pei Si sudah susah payah menikahi Nona Wenyan. Shen Shaoi ini berani menyakitinya. Sepertinya dia ingin hidup lebih lama. Cari lokasinya, bawa orang itu ke sini. Dengan memastikan keamanan Wenyan. Kita akan menyusun rencana, selamatkan dia dengan aman. Diterima, segera diatur. Pak Pei, Nona Wen diculik ke belakang. Gedung medis yang sudah tidak terpakai. Penculiknya bilang, kamu harus datang sendiri. Bawa aku ke sana. Shi cepat bangun, ada kebakaran. Nian.
Tenang, kali ini aku pasti akan melindungimu. Nian Nian. Nian Nian jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Ah, Nian Nian. Shi. Bagus, akhirnya Nian Nian berhasil melepaskan talinya. Dia sangat mencintaiku, pasti dia akan berusaha mati-matian untuk menyelamatkanku. Nian Nian. Shi. Shi. Nian Nian. Shi. Nian Nian. Dulu Nian Nian selalu peduli padaku. Nian Nian. Kamu baik-baik saja. Nian Nian. Nian Nian. Ah. Pei Shi, kamu berdiri, suamiku. Jangan sampai ada apa-apa denganmu. Nian Nian. Akhirnya kamu mau memanggilku suami. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan orangnya. Nian Nian. Waktu itu, kamu, apakah juga seperti aku sekarang? Sangat putus asa. Lihatlah, Wen Nian sudah tidak menyukaimu lagi, sekarang. Hanya peduli pada Pei Shi. Petak. Nian Nian mana? Di ruang sebelah, merawat Pei Shi. Tidak pernah sekalipun datang menjengukmu. Kebakaran ini adalah rancanganmu. Kenapa? Aku hanya ingin membuatmu melihat dengan jelas. Wen Nian, di saat yang paling kritis, dia akan memilih siapa. Sekarang kamu sudah melihatnya, kan? Dia memilih untuk menyelamatkan Pei Shi di saat pertama. Sama sekali tidak peduli padamu. Dia menemani Pei Shi berhari-hari semalaman. Matanya bengkak karena menangis, tapi dia sekalipun tidak pernah datang menjengukmu. Nian Nian, dia ternyata benar-benar tidak mencintaiku lagi. Yanzi, pulanglah bersamaku dan jalani hidup dengan baik. Apa yang bisa diberikan Wen Nian padamu, aku juga bisa. Apalagi, kita masih punya seorang anak. Sudah lama aku bilang, kalau kamu berani menyakiti Wen Nian lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Yanzi, apa yang kamu mau lakukan? Karena kamu menyakiti Nian Nian karena anak ini, maka jangan ada anak ini lagi. Yanzi, kamu gila ya? Ini anak kandungmu sendiri. Mungkin tanpa anak ini, Jangan, Nian Nian akan menyukaiku. Yanzi jangan sentuh anakku. Jangan. Mama jangan tinggalkan aku sendirian. Nian Nian. Ketika aku remaja, Mama karena tidak tahan Wen Subai selingkuh, membakar diri. Aku juga hampir mati dalam kebakaran itu. Seorang kakak menyelamatkanku. Kalungnya sama persis dengan kalungmu ini. Mungkinkah kamu adalah dia? Aku, sejak kecil aku sudah menyukaimu. Kebakaran itu, aku tahu kamu ada di dalamnya. Saat itu aku sangat ketakutan. Tapi, untungnya kamu tidak apa-apa. Mungkinkah kakimu ini patah karena menyelamatkanku? Semua sudah berlalu. Lihat, sekarang karena kamu, aku bisa berdiri lagi. Aku mencari kamu lama sekali, tapi tidak ketemu. Kenapa kamu juga tidak mencari aku? Saat itu aku cacat, tidak pantas untukmu. Kemudian aku tahu Yanzi meninggal. Jadi aku tidak tahan. Dan meminta orang untuk melamar ke keluarga Wen. Pei Shi, kamu benar-benar bodoh.
Anak Shen Xiaoyi sudah tidak ada. Ketika Nian Nian melihat surat diagnosa ini, dia pasti akan memaafkanku. Pasti. Nian Nian. Nian Nian benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Yanzi, aku suka kamu. Tapi jika suatu hari kamu mengecewakanku, aku akan pergi tanpa ragu, tidak akan pernah kembali. Benar-benar putri kecil yang sombong. Aku Hianzi bersumpah. Jika suatu hari aku mengecewakan Wen Nian, maka aku Hianzi akan hidup sendirian sampai tua dan menyesal seumur hidup. Itu baru benar. Nian Nian, kenapa kamu tidak bisa menungguku? Aku hanya ingin menyelesaikan semua masalah. Aku hanya ingin semua orang aman. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Aku terlalu menganggap tinggi cintamu padaku. Jadi aku anggap sumpah itu sebagai lelucon. Yanzi, kenapa kamu di sini? Nian Nian, aku sudah membalaskan dendammu. Xiaoyi, anaknya sudah keguguran. Tidak akan ada lagi penghalang di antara kita. Kita bisa bersama, Nian Nian. Hianzi, aku dulu pikir kamu hanya ragu-ragu, tapi ternyata kamu egois sampai menggugurkan anak Shen Xiaoyi. Itu kan anakmu sendiri. Nian Nian. Aku hanya ingin mendapatkanmu kembali. Apa aku salah? Hah, apa aku salah? Seperti kamu, orang yang egois ekstrim. Aku bersyukur sudah lama meninggalkanmu. Sangat menakutkan. Masalah Shen Xiaoyi yang membakar rumah. Semua akan ditanggung oleh keluarga He, utang ini. Pasti akan aku tagih kembali. Nian Nian, ayo kita pergi. Nian Nian, aku tidak salah. Nian Nian, kamu sudah menikah dengan Pei Si cukup lama. Kerjasama antara keluarga Wen dan Pei sudah saatnya untuk ditingkatkan. Nafsumu memang besar, sebelum menikah baru saja menerima pesanan 10 miliar, sekarang sudah mau menghisap lagi. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya kekuasaan. Aku tidak ikut campur urusan bisnis keluarga PI. Wen Nian, jangan kira aku tidak tahu. Pei Si sudah menjadikanmu wakil presiden Pei. Aku beritahu kamu. Hanya 3 hari, setelah 3 hari, kalau tidak ada proyek baru, aku akan ke PI untuk membuat keributan. Lihat saja apakah kamu bisa tetap menjadi istri presiden. Nian Nian, proyek keluarga PI banyak. Bagaimana kalau memberikan beberapa ke Wen Subai? Tidak. Sejak dia memaksa ibu meninggal, dia melampiaskan semua kemarahannya padaku. Dia sering memukulku, mengurungku di ruang bawah tanah. Tidak memberiku makan. Ruang bawah tanah, rasa dingin yang menusuk tulang. Tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Aku tidak ingin memberinya bantuan apapun. Aku berpikir untuk melarikan diri dari Wen Subai. Jadi aku menerima lamaran Hianzi. Untuk meninggalkan Hianzi, aku terpaksa menerima aturannya Wen Subai separuh hidupku. Sepertinya semua menerima pengaturan orang lain. Di masa depan, aku ingin menjadi kuat dan memiliki keberanian untuk memilih. Baik. Aku akan membantumu, asalkan kamu tetap di sampingku. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Hianzi. Tidak bisa lepas. Apakah kamu mencintaiku?
sangat mencintaimu. Nian, inikah hukumanmu untukku? Membuatku melihatmu dengan orang lain. Bersama-sama. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, Nian. Sejak pertama kali melihatmu, aku bersumpah hanya akan menikahimu. Seumur hidup hanya mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku, Nian? Jika suatu hari aku melakukan hal yang menyakitimu, biarlah aku disambar petir, mati mengenaskan. Yanzi, Nian. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Nian, aku merindukanmu. Ini bukan aroma Nian. Ini aroma Shen Shaoyi. Aku tidak mau aroma Shen Shaoyi. Aku mau aroma Nian. Nian. Apa yang harus kulakukan agar kamu kembali padaku? Nian. Nian, selamat, dalam waktu setengah tahun. Kamu sudah mendirikan merek desainmu sendiri. Sekarang kamu adalah selebriti di dunia desain. Jadi, kapan Direktur Wen akan mengumumkan bahwa kamu adalah manajer umum di balik grup Niansen? setengah tahun lalu, aku menyembunyikan identitasku sebagai desainer interior. Karena tidak ingin menggunakan identitas Nyonya Pei. Sekarang aku memiliki perusahaan sendiri. Sudah membuktikan diriku. Sebulan lagi, aku akan mengadakan konferensi pers investasi. Saat itu aku akan mengumumkan bahwa Pei akan menjadi mitra masa depan Nianzen. Dan aku akan mengungkapkan identitasku. Pada saat itu, aku masih punya kejutan untukmu. Oke. Kalau begitu aku tunggu kejutanmu. Hianji Kelur Sekarang. Bahkan jika anak itu hilang, aku tidak bisa kehilangan kehidupan Ningrat Hianzi. Aku harus jadi istrimu, istri keluarga Hi. Hianzi anak durhaka. Abain perusahaan, malah minum semalaman, sudah setengah tahun. Sampai kapan kau mau terpuruk? Jangan urus aku. Aku mau minum. Hanya dengan minum bisa mimpi, hanya dengan mimpi bisa punya Nian. Minum saja. Demi seorang wanita, kau sampai berubah menjadi seperti ini. Nian adalah istriku. Dia kekasihku, dia sangat mencintaiku. Tapi aku menghilangkannya. Anak durhaka. Saat Wenyan suka padamu, kau pura-pura mati, berselingkuh dengan kakak iparmu. Saat Wenyan tidak suka padamu, kau pura-pura gila dan mabuk, kau hanya lari, kau pengecut.
Dengan keadaanmu sekarang, Wen Yan kembali pun. Dia tidak akan mau padamu. Tidak boleh aku. Setengah tahun ini. Pastry Mannequin He Group. Kalau bukan aku dan Saoi bertahan mati-matian. He Group sudah bangkrut. Mana mungkin kau bisa berbaring dan minum di sini? Jika kau benar-benar ingin cari Wen Yan kembali. Tau Haru Semengat, pimpin He Group Lampoi Pei Group. Hanya dengan mengalahkan Pace He. Wen Yan adalah mungkin untuk kembali kepada Anda. Benarkah? Nian Nian. Nian Nian benar-benar bisa kembali? Yanzi, baru ada perusahaan baru. Namanya Grup Nianzhen. Perusahaan ini berkembang cepat, sudah sejajar dengan Pei Group. Asal dapat kerjasama dengan perusahaan ini. Kalahkan Pei Xi tinggal menunggu waktu. Penanggung jawab Grup Nianzhen sangat misterius. Saya mendengar bahwa dia akan mengadakan konferensi investasi dalam sebulan. Dia akan mengumumkannya secara langsung di China Merchants. Daftar perusahaan yang bakal kerjasama. Artinya, kau masih punya waktu persiapan sebulan. Ingin cari Wen Yan kembali. Kau hanya punya satu kesempatan ini. Menang melawan Pei Xi. Wen Yan akan kembali ke sisiku. Menang melawan Pei Xi. Asalkan Hianji melihatnya. Hanya aku yang bisa membantunya, sedangkan Wen Yan bahkan tidak layak menyentuh jari kakiku. Hianji pasti akan jatuh cinta padaku saat itu. Aku masih akan menjadi istri Direktur He. Segala sesuatu di He nantinya hanya akan menjadi milikku. Nian Nian. Apakah kamu akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja? Aku lihat kamu kurang tidur, selalu mengantuk. Kalau terlalu lelah, aku bisa membantumu. Ini semua salahmu. Salahku. Nian Nian, karena kamu sibuk bekerja. Aku sudah seminggu tidak menyentuhmu. Tidak, ini salahmu. Baik, salahku. Kalau begitu malam ini aku akan masak sendiri untuk istriku. Sebagai permintaan maaf, bagaimana? Nah, ini baru benar. Yanji, asalkan kerjasama dengan Grup Nianzhen tercapai, He akan langsung menjadi perusahaan terkemuka di Nan, bahkan keluarga Pei di ibu kota. Tidak akan lagi menjadi saingan He. Nian Nian. Aku pasti akan merebutmu kembali. Itu mobil Direktur Grup Nianzhen. Aku pernah beruntung melihatnya sekali, yang duduk di dalamnya. Pasti Direktur Grup Nianzhen. Yanzi, kita sangat beruntung. Direktur Grup Nianzhen ini sangat misterius, ribuan orang di grup mereka. Semua menunggu untuk melihat wajah asli direktur ini. Kalau kita bisa bertemu dengannya sekali saja, peluang kerjasama akan sangat meningkat. Nian Nian, kapan aku bisa bertemu denganmu? Wen Nian. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, malam ini aku ajakmu makan enak. Kalau begitu aku mau makan masakanmu setiap hari. Siap. Pergi. Dah. Sampai. Pergi. Ya. Dah. Malam ini pulang, aku buatkan makanan enak untukmu. Hari kecelakaan itu, dia mengantarku pergi seperti ini. Nian Nian, aku masih di sini. Selalu memikirkanmu, tapi kamu sudah bersama orang lain. Bersikap mesra seperti ini, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Yanji, Bukannya kamu bilang yang turun dari mobil adalah CEO dari grup Nianzhen? Kenapa malah Wen Yan? Mungkinkah CEO grup Nianzhen adalah Wen Yan? tidak mungkin, CEO Grup Nianzhen. Tidak mungkin Wen Yan. Aku dengar, keluarga Pei juga sedang bernegosiasi proyek ini. Wen Yan pasti mewakili keluarga Pei untuk bernegosiasi proyek. Nian Nian adalah putri bangsawan. Dia mana paham soal kerja sama proyek. Pastry malah menyuruhnya keluar. Untuk melakukan hal seperti ini, memang Pei Xi tidak cocok untuk Nian Nian. Halo, kami datang untuk berbicara dengan CEO Grup Nianzhen tentang kerjasama. Ini bukan CEO, mantan suami brengsek itu? Kenapa dia datang? Apakah melihat Grup Nianzhen berkembang pesat, datang untuk meminta rujuk? Tunggu sebentar. CEO Wen, Hianzi, CEO dari Grup He, ingin berdiskusi tentang kerjasama. Apakah mereka boleh naik, Wen?
CEO Wen mempersilakan kalian naik. CEO kalian bernama Wen? Siapa namanya? Ternyata mereka belum tahu. CEO kami adalah Wen Nian, memang. Brengsek tidak pantas dimaafkan, aku ingin melihat reaksi kalian saat bertemu CEO Wen nanti. Informasi pribadi CEO Wen, saya tidak bisa membocorkannya. Bagaimana kalau nanti Anda tanya sendiri? Mungkinkah CEO grup Nianzhen benar-benar Wen Nian? Dengan kemampuan seperti itu, bisa membuat grup Nianzhen menjadi perusahaan desain terkemuka di kota Nan. Pasti usianya sudah cukup tua ya? Bukan hanya cukup tua, tapi juga sudah menikah 2 kali. Katanya mantan suaminya brengsek, tidak hanya selingkuh, tapi juga gila, punya hobi aneh, suka istri orang. Kasihan CEO Wen kami, terus diganggu brengsek. Sungguh sial. Nian seorang putri bangsawan. Memang tidak punya kemampuan untuk membuka perusahaan sebesar ini. Memang agak sial ya. Laki-laki ini, kalau sudah tidur sama orang, harus bertanggung jawab. Kalau tidak, apa bedanya dengan pria brengsek? Tapi mantan suami bos kamu memang bukan manusia. Harusnya cepat-cepat putus hubungan. Yanzi, kamu setujukan? Ayo kita naik. Bodoh, yang saya marahi adalah kalian berdua. Hyangxi mau datang, mau bicara kerjasama apa? Mungkin dia tahu kalau saya adalah General Manager dari grup Nianzhen. Saya ingin lihat apa yang mereka mau lakukan. Nian, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Ada keperluan apa hari ini datang ke sini? Wen Nian, kenapa kamu di sini? Di mana bos grup Nianzhen? Oh, saya tahu, kamu membawa proposal dari Pei. Mungkin juga mau kerjasama dengan Nianzhen. Ternyata mereka belum tahu. Saya adalah General Manager dari grup Nianzhen. Wen Nian, kamu belum pernah bekerja. Sekarang untuk menghalangi kerjasama antara keluarga He dan Nianzhen. Bahkan datang sendiri untuk merebut bisnis Yanzi. Proposal ini, kamu mengerti tidak? Mengerti atau tidak, ada hubungannya denganmu. Wen Nian, meskipun kamu mewakili Pei untuk bicara kerjasama, tapi kamu bahkan tidak mengerti proposal. Menurutmu, bos grup Nianzhen mau bicara kerjasama denganmu? Sepengetahuan saya, Nona Shen berasal dari panti asuhan. Bahkan tidak pernah kuliah, kamu bilang saya tidak mengerti proposal. Kamu mengerti tidak? Maaf ya, selama setengah tahun ini, saya selalu berlatih di He, kemampuan kerja pasti lebih baik dari kamu. Dan tentu saja bisa membantu Yanzi. Oh, saya tahu, mungkin Pei Xi menemukan kamu tidak berguna. Mau cerai denganmu, jadi kamu sengaja datang ke sini untuk menjilat Yanzi. Kamu pikir Yanzi masih mau kamu? Nian, benar tidak? Sudah saya bilang, Pei Xi tidak cocok denganmu. Sekarang cepat-cepat cerai dengan dia, saya akan menikahimu. Nian, saya tidak peduli kamu sebelumnya. Sudah menikah dengan Pei Xi, saya juga tidak mempermasalahkan. Hal-hal sebelumnya, asalkan kamu masih mau kembali ke sisiku, kamu masih istri saya, Yanzi. Kita masih bahagia seperti dulu. Tidak perlu, aku sudah menikah dengan Shi. Aku tidak mungkin kembali lagi. Keluarga Pei itu cuma lebih kaya dan berkuasa daripada keluarga He, bukan? Kamu jelas-jelas tidak bisa apa-apa, tapi dia tetap mempekerjakanmu. Pekerjaan yang tidak kamu pahami, dia menyusahkanku seperti ini. Dia mana bisa menandingiku? Hidup yang tidak bisa apa-apa, apakah benar cocok untukku? Ah, tidak. Kamu hanya egois, hanya meremehkanku. Saat kita baru menikah, aku pernah bertanya. Aku ingin bekerja, tapi kamu bilang aku tidak bisa apa-apa. Tidak perlu bekerja, cukup tinggal di rumah. Menunggumu pulang. Aku pulang. Yanzi, aku ingin bekerja. Sendirian di rumah, selain menunggumu, sangat membosankan. Ah, kamu tidak bisa apa-apa. Kalau kamu keluar, pasti akan diremehkan orang. Dan aku juga sangat lelah bekerja. Aku ingin langsung bertemu denganmu setelah pulang kerja. Baiklah. Apakah hidup seperti ini tidak baik? Kamu sepanjang hari tanpa kekhawatiran, di rumah, ingin jalan-jalan ya jalan-jalan. Ingin beli tas ya beli tas. Sangat baik. Baik sampai aku tidak punya kemampuan bertahan hidup sama sekali. Baik sampai setelah kamu pura-pura mati, aku tidak punya sandaran. Hanya ingin mati bersamamu. Kamu mengurungku di rumah, memperlakukanku seperti burung kenari. Hanya hidup untukmu, tapi aku tidak suka hidup seperti itu. Nian, aku benar-benar tidak tahu kamu berpikir seperti ini.
Tapi tidak apa-apa Nian, asalkan kamu kembali. Kamu ingin bekerja ya bekerja. Meskipun kamu kayak bisa APA. Datanglah ke sisiku, jadi sekretariku, aku akan mengurus semuanya. Aku akan membantumu. Apakah kamu berpikir aku tidak berguna tanpa kamu, Hyunzi? Bahkan tanpa kamu pura-pura mati. Kita tidak cocok. Lalu apakah Pacey itu cocok? Dia jelas-jelas tahu kamu tidak bisa apa-apa. Tapi tetap membiarkanmu di sini, bahkan tidak membantumu. Dia hanya akan membuatmu bersaing denganku. Kerja sama dengan Nian Sen, hari ini aku ada di sini. Grup Nian Sen hanya bisa memilih bekerja sama denganku. Nian, kamu sebaiknya menyerah saja. Kerja sama dengan grup Nian Sen, aku pasti akan mendapatkannya. Aku pasti akan mengalahkan keluarga PI dan merebutmu kembali. Benar, Wenyan. Yanxi adalah yang terbaik di industri ini. Rencana yang dia buat, tidak ada yang tidak disetujui. Menurutmu, apakah grup Nianzen akan meninggalkannya dan memilih seseorang yang tidak tahu apa-apa untuk bekerja sama? Jika aku jadi kamu, aku akan segera pergi daripada mempermalukan diri di sini. Menurutku, yang tidak bisa melihat situasi adalah kalian. Yang datang ke sini untuk mempermalukan diri adalah kalian. Aku panggil satpam ke sini. Nian, apa maksudmu ini? Nian. Yanxi, Wenyan benar-benar gila. Bisa-bisanya dia melakukannya padamu. Kenapa satpam mendengarkan Nian? Wan Nian, Nianzhen. Ada kata Nian di keduanya. Mungkinkah Nian benar-benar presiden grup Nianzen? Apa yang kamu pikirkan? Jika Wenyan punya kemampuan itu, dia pasti sudah memberitahu seluruh dunia. Bagaimana mungkin? Sampai sekarang masih diam-diam. Menurutku, dia hanya menyuap satpam untuk bersaing denganmu. Untuk proyek kerjasama Nianzen kali ini. Nian, maaf. Aku bisa memberimu segalanya, tapi untuk kerjasama kali ini, aku harus menang. Kali ini tidak bertemu dengan presiden grup Nianzen. Sepertinya, aku harus pergi ke acara investasi untuk berbicara langsung. Hari ini, yang telah lama dinantikan, presiden grup Nianzen akan muncul secara langsung. Dan secara pribadi, mengumumkan mitra masa depan. Grup Nianzen. Silakan ditunggu. Setelah hari ini, aku akan menjadi istri presiden keluarga Hidinan Chen. Sementara Wenyan hanya seorang wanita yang tidak diinginkan. Nian, setelah hari ini, kamu akan kembali padaku, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Wenzong adalah bakat bisnis yang langka dalam 100 tahun. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah membawa Nianzen ke dunia internasional. Aku dengar, Wenzong dari grup Nianzen sebenarnya adalah nyonya dari grup PI. Dia tidak ingin menggunakan identitas itu, jadi dia menyembunyikan identitasnya. Sampai sekarang. Aku juga dengar, Wenzong kita ini masih ada mantan suami, dia disakiti oleh mantan suami itu. Setelah hatinya hancur, baru dia memutuskan untuk mandiri dan kuat. Mendirikan Nianzen. Oh, pantas saja. Itu mantan suaminya. Pantas. Meninggalkan harta karun seperti ini. Apakah yang mereka bicarakan bukan Nian? Tidak mungkin. Tidak mungkin Wenyan, kalau dia. Maka keluarga Hi pasti hancur. Tidak mungkin. Selanjutnya, mari kita sambut Presiden Grup Nianzen, Wen Nian. Dan suaminya, Pei Shi. Tampil. Nian, apakah aku salah dengar tadi? Presiden Grup Nianzen. Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu jelas-jelas tidak mengerti apa-apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini aku. Sebenarnya, aku ingin memanfaatkan acara perekrutan grup Nianzen. Mencari mitra kerja. Tidak disangka Wen Nian. Ternyata adalah presiden grup Nianzen. Presiden grup Nianzen. Ternyata benar-benar kamu. Bagaimana mungkin itu kamu? Apakah sulit dipercaya bahwa itu aku? Benar juga, di mata Nona Shen, aku tidak mengerti apa-apa. Tapi sayangnya, selama setengah tahun kamu belajar. Aku juga tidak pernah diam, sekarang. Aku mungkin lebih paham tentang proposal bisnis daripada Nona Shen. Wenyan pasti akan membalas dendam. Kalau perusahaan Hi bangkrut. Lalu aku bagaimana? Siapa lagi yang bisa memberiku kehidupan mewah seperti ini? Kamu Shanghai Kon? Kamu sengaja ingin melihatku tertawa. Membuatku berpikir bahwa aku masih bisa mendapatkanmu. Kamu memberiku harapan, lalu menghancurkannya.
Hyunzi. Kamu selalu bilang kamu mencintai Wenyan. Tapi kamu malah pura-pura mati saat menikah. Lalu datang mengganggu saat dia menikah lagi. Membuat hidupnya tidak tenang. Ini caramu mencintainya? Cintamu padanya terlalu egois, terlalu lemah, terlalu tidak layak. Hyunzi, aku peringatkan kamu. Hanya sekali ini, aku tidak mengizinkanmu muncul dalam pandangannya lagi. Kalau tidak, aku ingin melihat apakah keluarga Hi masih punya uang kedua yang bisa membebaskanmu dari penjara. Shi, benar, kamu sudah sangat mengganggu hidupku. Aku juga tidak akan lagi berbaik hati padamu. Ini adalah surat wasiat yang kamu berikan padaku. Isinya adalah kamu memberikan saham keluarga Hi kepadaku. Ini memang janji yang kamu berikan padaku. Aku juga telah meminta pengacara untuk menyimpannya, tapi tidak bisa membiarkanmu terus-terusan muncul di depan aku dan Shi, mengganggu hidup kami. Surat wasiat. Nian, aku mencintaimu. Surat wasiat ini adalah seluruh hartaku. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, ini akan melindungi sisa hidupmu dengan aman. Secara hukum, kamu adalah Hi Ling Chuan. Kamu tidak akan bisa menemukan bukti bahwa kamu adalah Hyunzi. Aku bisa menuntutmu dan mengambil semua milik keluarga Hi. Hyunzi, ini adalah kesalahanmu sendiri. Maaf. Ternyata semua masalahmu adalah karena aku. Surat wasiat ini, anggap saja sebagai kompensasi atas semua luka yang kamu alami. Mengapa semua milik keluarga Hi seharusnya menjadi milikku? Anakku hilang, suamiku hilang. Namaku juga hancur, mengapa uangnya harus diberikan padamu? Mengapa? Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kamu tidak membiarkan aku hidup, maka kamu yang mati. Hyunzi. Nian. Kamu masih peduli padaku, aku mencintaimu, aku rela melakukan apapun untukmu. Aku mohon, kembalilah. Tolong lihat aku sekali lagi, baik? Hyunzi. Aku sudah menikah dengan Shi. Aku sangat mencintainya. Dan aku sudah hamil. Nian, kamu benar-benar. Ini adalah kejutan yang ingin kuberikan padamu. Aku akan menjadi ayah. Nian, kamu sudah sangat kaya. Mengapa kamu masih memaksa keluarga Wen untuk bangkrut? Wen Subai. Kamu, seorang pria yang bangkit berkat ibuku. Tidak hanya selingkuh dengan wanita lain, tapi juga memaksa ibuku sampai mati. Kamu bahkan menjadikanku sebagai alat tukar. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Kamu bicara apa sama aku? Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Begini caramu membalas budi? Melahirkan dan membesarkan aku? Kapan kamu melahirkan dan membesarkan aku? Kamu cuma bisa memukul aku, memaki aku, membuatku jadi anak tanpa ibu. Kamu si anak durhaka. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau bukan karena aku, bisakah kamu punya hidup yang baik seperti ini? Sekarang kamu sudah naik daun.
Ayam Kampung jadi Burung Phoenix. Langsung mulai meremehkan ayahmu. Wen Subai. Dulu, saat kamu membunuh ibuku, semua yang kamu alami sekarang adalah konsekuensinya. Kalau begitu, katakan. Apa yang harus aku lakukan agar kamu mau membantu keluarga Wen? Sujud dan minta maaf pada ibuku. Kamu bilang apa? Sujud. Kau tahu. Katakan kamu salah. Baik. Aku sujud. Maaf, aku salah. Lebih keras. Sayang. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengkhianatimu dan berselingkuh. Apalagi mengambil hartamu untuk diri sendiri. Sayang, aku salah. Maaf. Mama, jangan tinggalkan aku, Mama. Kamu dengar? Dia minta maaf. Dia akhirnya bilang maaf sama kamu. Sekarang sudah cukup kan? Tidak cukup. Tidak akan pernah cukup, Wen Subai. Bahkan kalau kamu mati, tidak akan bisa menebus luka yang kamu berikan pada aku dan Mama. Aku ingin sisa hidupmu miskin dan sengsara. Hidup sendirian selamanya. Untuk menebus dosa pada Mama. Tapi kamu tenang saja. Pada hari kamu mati, aku akan datang untuk mengurus jenazahmu. Kamu, Wen Nian, kamu berani menipu aku. Dokter bilang, kamu lumpuh total karena stroke. Mulai sekarang, kamu hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ayah, setelah ini, kamu akan bertahan di tempat tidur sakit. Kamu tidak akan bisa menyentuhku lagi. Setelah kamu mati, aku akan datang untuk mengurus jenazahmu. Shi. Pasti akan baik-baik saja. Shi. Apakah kamar bayi sudah disiapkan? Sudah, di lantai 3 keluarga PI. Ruang tamu seluas 100 meter persegi, di luar ada area bermain pribadi dan kolam renang. Baik, bawa ke sini untuk kulihat. Pergi, bongkar kamar bayi itu. Bawa ke rumah sakit untuk dilihat Pak PI. Apakah perawat pasca melahirkan untuk istri sudah dicari? Pergi, panggil 500 perawat pasca melahirkan dari kota Beijing. Dan 3.000 bidan, semuanya harus datang. Pak Pei, putusan Shen Shaoyi sudah keluar. Kalau sudah keluar, bawa ke sini. Maksudmu, dokumen putusan Shen Shaoyi. Ya, Berapa lama hukumannya? ya. Selamat Pak PI, itu seorang putri. Nian. Hianzi, aku datang untuk melihatmu. Kamu menyelamatkanku, tapi Shen Shaoyi melukai sarafmu sampai lumpuh di tempat tidur. Aku sudah menyewa pengacara. Mengajukan gugatan, hari ini aku datang untuk memberitahumu hasilnya. Shen Shaoyi, karena kejahatan melukai dengan sengaja, dihukum 30 tahun penjara, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara, sedangkan kamu menyelamatkanku, aku tidak mengambil saham keluarga Hi. Ku tinggalkan untuk Pak Hi, biaya pensiunnya. Dan biaya rawat inapmu untuk sisa hidupmu sudah cukup. Aku dan Shi sudah punya anak. Aku akan menjalani hidupku sendiri. Setelah ini, aku tidak akan datang lagi untuk melihatmu. Hianzi. Selamat tinggal.